Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Silakan duduk, Nak. Baik, Bu, terima kasih. Selamat pagi Nak Nina. Bagaimana kabarnya Nak Nina pada hari ini? Bu, alhamdulillah kalau saya lumayan bagus, Bu. Kalau itu bagaimana? Alhamdulillah Nak, ini juga baik, terima kasih. Begini Nak, bagaimana pelajaran Nak Nina itu minggu lalu ya? Ada kesulitan atau kesusahan atau sesuatu yang ingin Nak Nina itu mau ceritakan ke Ibu? Sebenarnya, Bu, pelajaran saya minggu lalu itu cukup sulit, Bu. Berat bagi saya. Saya merasa sulit untuk mengikuti beberapa pelajaran, Bu. Oh, begitu ya Nak. Ibu sangat memahami perasaan kamu Nak. Tapi mari kita bicarakan lebih lanjut tentang masalah yang sedang Narina itu hadapi. Sebelumnya Ibu akan membantu Narina. Baiklah, sebelum kita memulai, Ibu ingin menjelaskan beberapa asas pengertian dan beberapa asas konseling ini seperti kerahasiaan, keterbukaan, dan kesatuan bersama. Baik, baik Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu konseling. Konseling itu adalah suatu proses interaktif antara konselor dan konseling yang bertujuan untuk membantu konseling mengatasi masalah pribadi, emosional, sosial, atau pendidikan. Dalam konseling ada beberapa asas penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu adalah kerahasiaan. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang asas kerahasiaan. Yang pertama itu privasi konseling, di mana itu informasi yang dibagikan konselor ke konseling itu tidak akan dibocorkan tanpa seizin dari konseling. Yang kedua yaitu pengungkapan terbatas, di mana konselor ini hanya akan mengungkapkan informasi konseling jika konselingnya memberi izin atau jika ada situasi darurat yang mengancam keselamatan konseling atau orang lain. Yang ketiga itu dokumentasi aman, di mana ini catatan konseling disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan privasi. Baik, yang keempat dan terakhir itu profesionalisme konselor, di mana konselor itu wajib mematuhi kode etik dan standar profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi dan konseling. Begitu ya Nak. Baik, kita akan melanjutkan. Kita akan melakukan sesi konseling sesuai kesepakatan waktu yang telah kita tetapkan dan tentunya Ibu harap Narina ini bersedia untuk bekerjasama dengan baik. Apakah Narina itu merasa siap untuk melanjutkan proses konseling kita pada hari ini? Saya harap ini bisa berperan aktif dalam sesi konseling kita pada hari ini. Baik, Narina, bisakah Narina itu ceritakan apa yang Narina alami selama kita menjalani proses konseling ini? Beberapa kesulitan saya, Bu. Tapi saya merasa depan sekali, Bu, karena banyaknya tugas kadang-kadang, Bu, kadang-kadang saya merasa malas untuk mengerjakannya dan akhirnya kadang saya bolos sekolah dan masuk pelajaran tersebut. Jadi apakah ada masalah atau kesulitan yang dialami yang perlu segera Ibu yang perlu segera diselesaikan? Mungkin terkait dengan ini membolos ya. Ibu, saya memang bolos karena saya merasa tidak mampu mengikuti pelajaran tersebut. Iya, mungkin ada spesifiknya itu ini itu ceritakan yang lebih detail apa penyebab ini itu sering bolos di sekolah. Saya gimana, Bu? Saya merasa pelajaran terlalu sulit
Dan kadang-kadang teman-teman saya di kelas itu tidak terlalu mendukung. Jadi saya memilih untuk tidak masuk sekolah dan mengikuti pelajaran dulu. Gitu ya, Nak. Jadi ya, apa yang sebenarnya anak ini itu inginkan terkait dengan masalah Narina ini? Apakah Narina ini ingin membuat perilaku mempolos tersebut? Iya Bu, saya sebenarnya ingin berhenti untuk lolos dan lebih rajin lagi di sekolah. Baik, selama ini emangnya apa sih usaha yang Narina ini sudah dilakukan untuk mengatasi kebiasaan mempolusnya Narina ini? Saya coba belajar untuk lebih keras, tapi Bu, seringkali saya merasa puas dan kembali bolos. Kalau begitu, mari kita lakukan pembelajaran lebih dan lihat sejauh mana usaha-usaha tersebut efektif bagi pencapaian tujuan anak-anak ini. Baik, sebelum itu mungkin Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai perilaku mempolos. Jadi perilaku mempolos itu adalah perilaku adik-adik di sekolah tanpa alasan yang jelas dan dapat mengganggu proses belajar kamu di sekolah. Hal ini mungkin sering sekali berhubungan dengan rasa malas, kurangnya motivasi, atau masalah lainnya. Adapun faktor mengapa siswa itu membolos di sekolah. Yang pertama itu mungkin pengaruh dari teman sebaya, atau itu pengaruh mungkin kepribadian siswa, yang ketiga itu pola asuh dari orang tua, yang keempat itu lingkungan yang mengancam dan mencemaskan. Yang terakhir itu dari faktor sekolah. Mungkin perilaku ini diatasi karena bisa berdampak buruk pada jadi begini, perilaku itu diatasi karena bisa berdampak buruk pada prestasi akademis dan masa depan kamu. Jadi bagaimana Narina ini menilai usaha Narina ini usaha sejauh ini? Bu, saya rasa usaha saya itu masih kurang efektif. Oh, begitu ya, Nak. Mungkin Ibu akan membantu Narina ini untuk membuat rencana secara sederhana dan terukur agar Narina ini bisa mencapai tujuan tersebut. Kalau boleh tanya, apa sih rencana yang kamu pikirkan, yang kamu pikir bisa kamu lakukan? Sebenarnya Bu, dari guru saya itu pernah berpikir untuk membuat jadwal belajar yang teratur dan meminta bantuan untuk belajar bersama Bu. Oh, begitu ya, Nak. Kalau begitu, mari kita akan tuliskan rencana-rencana tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakannya dalam bentuk kontrak perilaku. Kalau begitu, mari kita rencanakan, kita tuliskan rencana tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakannya dalam bentuk kontrak perilaku. Bagaimana Narina, apakah sudah siap untuk menandatangani kontrak perilaku itu? Baik, saya persilakan. Ini kontrak perilakunya sudah ditandatangani. Kontrak perilaku ini tujuannya untuk Narina mengurangi frekuensi sifat membolosnya dan meningkatkan kehadiran di sekolah. Baik, rencana kita itu ini Ibu lihatkan rencana kita, yaitu kita akan membuat jadwal belajar yang teratur, mengajak teman untuk belajar bersama, mengikuti kelas tambahan jika diperlukan. Baik, nanti Ibu akan melakukan evaluasi setiap minggu selama 1 bulan ya, Nak. Dan kita itu harus berjanji untuk mengikuti rencana ini dalam bersungguh-sungguh. Baik, terima kasih kepada Nina. Kalau begitu, bisakah Nina simpulkan apa yang saja telah kita bahas
dan rencanakan dalam konseling ini? Yang dapat saya aku beberapa sama itu kehidupan masalah saya tentang boros dan membuat sebuah rencana untuk mengatasinya seperti membuat jadwal belajar dan lalu saya juga akan berkomitmen untuk mengikuti setiap rencana yang telah ibu berikan kepada saya. Baik, mungkin ibu akan memberikan pertanyaan lagi apa sih kalau ibu apa sih pesan dan kesan kamu ibu selama kita menjalani sponsor ini? Selama saya melakukan selama itu saya memiliki banyak motivasi lagi untuk lebih belajar dan yang lagi dan saya yakin bisa mengatasi masalah saya ini. Baik, saya sangat mengapresiasi usaha Nadine ini juga dan saya ingin Nadine ini harus terus termotivasi untuk mengubah perilaku membuat Nadine ini. Terima kasih atas kerjasama Nadine dan keterbukaan Nadine. Mungkin sesi konser kita kali ini kita lanjutkan dan semoga rencana yang kita buat bisa segera terlaksana dengan baik. Dari Ibu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya Bu atas bantuan Ibu untuk masalah saya. Saya akan menjadi lebih baik. Terima kasih Nadina. Mungkin sampai ketemu di sesi berikutnya ya Nak. Semoga berhasil Nak. Semangat. Ya, saya ingin pamit ke kalian dulu ya. Baik, Nak.